Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Jemaat GBI Raja Wali Cirebon. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang baru, di mana kita sudah memasuki bulan Oktober. Waktu begitu cepat sekali berlalu. Kita menghadapi setiap masalah yang ada. Apalagi saat ini dengan pandemi corona yang belum ada titik temunya sampai kapan akan berakhir. Tetapi mari kita jemaat-jemaat Tuhan, kita harus punya iman yang kuat. Kita harus punya ketegaran hati, memuji membesarkan Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kekuatan kita hanya dari Dia saja. Mari pagi ini, seberapa waktu kita yang ada, kita ingin memuji, membesarkan Dia. Kekuatan kita hanya dari Tuhan saja yang hidup. Kita menyembah Allah kita, sebab kita tahu hanya kepada Dia saja kita dapat bersandar. Haleluya, Yesus. Dan berseru, katakan ku datang Tuhan. Yes Lord. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembahmu. Dan berseru, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkau Allahku semesta alam. Haleluya. Yesuslah, Engkau Allah penciptaan, surga bumi menyembahmu. Katakan, ku datang Tuhan,
dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Katakan sekali lagi, kami datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu Yesus. Amin, amin ya Bapa. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Engkau kudus ya Bapa. Yes Lord, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Katakan serukan, kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Allah semesta alam. Yes Lord. Surga bumi memuji Engkau. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Yes Lord. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Dengan hatimu nyanyikan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Nikmati kasih-Nya, nikmati penyertaannya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Allah yang hidup. Sebab kami ada karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami ingin nyanyikan puji-pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kemuliaan-Mu hadir, kemuliaan-Mu jamah. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya.
permohonanku, kepadamu kami berseru, kepadamu pertolonganku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang sama yang menolong Daniel, Engkau Allah yang sama yang menolong Daud, Engkau Allah yang sama akan menolong kami juga ya Bapa. Terima kasih Bapa. Layaklah kami semua memuji membesarkan Engkau Tuhan. Sampai selamanya biarlah kami memuji Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta Yesus, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta Yesus, ku datang bersujud menyembahmu Yesus. Katakan sampai selamanya. Kami agungkan Engkau Tuhan, anak domba bertahta. Ku datang bersujud menyembahmu Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta Yesus, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu ya Bapa. Yes Lord. Amin Tuhan. Kami baik-Mu memuja-Mu. Diberkatilah Engkau ya Bapa. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Amin Tuhan. Haleluya. Diberkati Engkau Allahku. Yes Lord. Dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu.
waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini ya Bapa, memenuhi tempat ini. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Bapa. Hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini. Hadirat-Mu memuaskan jiwa yang dahaga. Dan karena itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Dan juga sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan melakukan perjamuan kudus perintah-Mu kepada jemaat. Kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, agar hari ini dan seterusnya, kehidupan kami makin menyenangkan hati-Mu, bertumbuh dan menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah kiranya kepada kami Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini akan kita baca dari Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Matius, pasal 26, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, penetapan Tuhan Yesus tentang perjamuan kudus. Hari ini, saudara-saudara mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing secara online, tapi pemahaman tentang perjamuan kudus itu perlu sekali kita miliki dan kita camkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita hari ini dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Saudara-saudara, kita melaksanakan perjamuan kudus, saudara-saudara melaksanakan di rumah masing-masing. Yang saudara laksanakan itu adalah penetapan dari Tuhan.
Pagi ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang hal ini. Kuasa Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan, saudara-saudara. Karena ini ditetapkan oleh Tuhan, bukan upacara agama. Bukan upacara agama, tapi penetapan dari Tuhan. Minggu lalu sempat saya ceritakan, sempat saya saksikan pada waktu saya sakit parah. Beberapa minggu saya sudah tidur di rumah sakit. Satu kali pagi hari saya lihat Alkitab saya terbuka di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 ini. Saya tanya istri saya, saya enggak baca, katanya saya enggak buka Alkitab. Jadi saya berpikir-pikir dan saya sampai kepada kesimpulan, kalau ini perintah Tuhan untuk saya melakukan, kan enggak ada ruginya. Saya telepon pendeta, saya bilang, bisa ke sini, untuk apa? Saya bilang, saya kan lagi sakit, perjamuan kudus, saya bilang. Jadi hari itu saya perjamuan kudus secara khusus dilayani oleh seorang pendeta, saudara-saudara, dan hasilnya ada. Saya pikir, saya kalau 3 tahun setelah sakit itu, saya bilang hasilnya ada. Hasilnya ada. Sakit waktu itu parah sekali. Tapi 6 bulan setelah operasi, saya sudah bisa berjalan dengan normal. 9 bulan setelah operasi, saya bisa berjalan 10.000 langkah. Saya bisa naik 2-3 lantai tanpa masalah sehubungan dengan ini. Tapi kalau jantungnya urusan lain. Saudara-saudara, sebetulnya saya dijadwalkan untuk 2 operasi berikutnya, operasi leher dan pemasangan pen di punggung. Semuanya dibatalkan karena sudah tidak ada lagi masalah. Sudah tidak ada masalah. Kali terakhir saya ketemu dokternya, dia bilang, saya kasih waktu setahun, katanya gitu. Ya sudah, tapi ini sudah lewat 3 tahun, saudara-saudara. Dan tidak ada masalah. Saudara-saudara, saya berpikir, dan saya harus sampaikan kepada saudara-saudara, ada kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu adalah penetapan Tuhan Yesus sendiri. Di mana semua orang tebusannya harus melakukannya secara teratur dan dengan segenap hati. Nah, saya ulangi lagi, harus melakukannya secara teratur, kita melakukannya sebulan sekali, dan dengan segenap hati. Ini saudara yang bisa jawab, sudah dilakukan dengan segenap hati atau sekedar upacara agama. Tapi pada pagi hari ini saya ingin ingatkan saudara beberapa hal yang penting yang harus saudara hayati di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini berbicara tentang masa lalu, saudara. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25, 2 kali diulanginya demikian. Menjadi peringatan akan aku. 2 kali Tuhan Yesus sebutkan di dalam ayat 24, 1 kali, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25, 1 kali. Menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita makan perjamuan dan minum perjamuan kudus ini, kita harus mengingat apa yang telah terjadi. Kalau mau jadi peringatan itu tentang sesuatu yang sudah terjadi. Menjadi peringatan tentang aku. Tentang apa? Tentang korban Tuhan Yesus disalib. Tentang pengampunan dosa yang telah diberikannya kepada umatnya, orang-orang yang percaya. Dalam hal ini kita menerimanya pada waktu kita bertobat, pada waktu kita percaya, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus. Ketigaannya ini sebetulnya satu, dikatakan sebagai suatu pertobatan, percaya, menerima Tuhan Yesus. Ini satu paket yang tidak dipisahkan, bukan 3 langkah yang berbeda, tapi satu paket yang tidak terpisahkan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sudah terjadi masa lalu. Saya ingat tahun 69, pada waktu saya mengambil keputusan secara sadar untuk percaya, bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan saudara-saudara, itu adalah satu pengalaman yang luar biasa. Saya tidak tahu kapan saudara mengambil keputusan itu, sudah mengambil keputusan itu. Tapi harusnya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi tidak boleh dilupakan. Harus diingat. Karena mengingat pertobatan kita berarti kita mengingat korban Tuhan Yesus di kayu salib. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, saudara-saudara, dan Tuhan Yesus mengorbankan diri 1 kali untuk selama-lamanya. 1 kali berlaku untuk
seterusnya. Dan dengan korbannya itu, dia menguduskan kita selama-lamanya. Saya ulangi lagi. Korban Tuhan Yesus itu satu kali berlaku untuk selama-lamanya. Dan dengan korbannya itu, dia menguduskan kita orang-orang yang percaya kepadanya untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan gini, sebab oleh satu korban saja, ya, sebab oleh satu korban saja, bukan dua, bukan tiga, bukan berulang-ulang, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Siapa? Mereka yang ia kuduskan. Jadi pengudusan kita di dalam Tuhan Yesus bukan sementara. Di dalam rencana Tuhan yang maha mulia, berlaku selama-lamanya. Menyempurnakan selama-lamanya. Menyempurnakan kekudusan kita untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, bila kita sudah ditebus olehnya, Tuhan Yesus bilang, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jangan lupakan hari di mana saudara menerima penebusan dari Tuhan, hari di mana saudara dilahirkan baru. Jangan lupakan Tuhan Yesus yang tersalib, yang menyerahkan tubuhnya, yang mencurahkan darahnya. Kenapa kita perlu ingat? Supaya kita tidak kembali kepada dosa kehidupan yang lama. Kalau kita lupa akan korban Tuhan Yesus, akan hari di mana kita dilahirkan baru, lambat laun kita akan kembali kepada dosa yang lama. Lambat laun kita akan kembali kepada dosa yang lama. Tapi kalau kita mengingat hari itu, di mana kita dilahirkan kembali, beberapa orang menangis terseduh-seduh, beberapa orang memang tidak merasakan apa-apa, tapi pada saat itu tidak merasakan apa-apa, tapi buktinya nyata dalam kehidupannya. Kalau itu diingat kembali, kita akan memelihara kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita melupakannya, maka kita bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Itu sebabnya Tuhan bilang, perjamuan kudus lakukan menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan tentang korban Tuhan Yesus. Tentang aku yang di masa lalu, tahun 69 itu berarti 51 tahun yang lalu mungkin ya. Kalau nggak salah 51 tahun yang lalu. Kalau itu diingat, menjadi peringatan akan aku. Itu yang pertama. Jadi dalam masuki perjamuan kudus hari ini, ingat, hari di mana saudara menerima Dia. Ingat, hari apa yang terjadi pada hari itu. Pada waktu saudara ditebus dan diampuni dosa oleh Dia. Hal yang kedua, perjamuan kudus ini juga bicara tentang masa sekarang. Kita, perjamuan kudus hari ini juga bicara tentang hari ini. Korban Kristus itu berlaku untuk hidup kita sekarang ini. Sekarang ini. Saudara-saudara, setelah kita dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah, seharusnya kita tidak berdosa lagi. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Setiap hari ada saja dosa yang kita lakukan. Setiap hari ada saja kesalahan yang kita lakukan. Baik sadar ataupun tidak sadar. Saudara-saudara, korban Kristus berlaku juga sekarang. Setiap hari kita harus melakukan pemberasan dosa, yaitu dengan mengakuinya dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saya tidak tahu dari mana asalnya, sehingga kalau orang Kristen diingatkan akan dosanya, dia bilang kok menghakimi saya. Orang Kristen kalau diingatkan, mungkin kamu berdosa loh. Dia bilang sudah sakit, dibilang dosa lagi. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Tapi kalau kembali kepada Alkitab, maka dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-10,
Surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Bukan untuk orang yang belum percaya, untuk jemaat Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dia bicara tentang kita hidup di dalam terang, persekutuan dalam terang dan seterusnya. Tapi kemudian dilanjutkan mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Rasul Yohanes berkata begini, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Amin, kan gitu. Tapi lanjutannya yang perlu kita berpikir, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kalau saya berkata, enggak, saya enggak berdosa. Buat apa saya ngaku dosa? Saya enggak berdosa. Maka Rasul Yohanes berkata, kamu menipu diri sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kamu. Kebenaran tidak ada di dalam kamu. Karena apa, saudara? Dosa itu memang sudah melekat dalam diri daging kita ini. Dan kemudian dilanjutkan. Jika kita mengaku dosa kita, ada satu orang bilang gini, buat apa mengaku dosa? Oh, penting karena Tuhan memerintahkan. Dalam keadaan terpuruk dia bilang, iya, tapi buat apa saya mengaku dosa? Oh, penting, saya bilang. Kamu terpuruk karena kamu berdosa, harus diakui di hadapan Tuhan. Apa ada pertolongan dari situ? Oh, pasti ada. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, jika jemaat berkata, waktu itu Yohanes menulis, jika kita berkata berarti dirinya sendiri dan jemaat, Rasul dan jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, Allah, menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mau tidak mau, saya dan saudara harus menerapkan kekuatan Tuhan, faedah, kuasa Tuhan yang ada dalam perjamuan kudus dalam pengampunan dosa di zaman sekarang juga. Karena kalau kita bilang kita tidak berdosa, kita bilang Allah itu pendusta. Kita bilang Allah itu pendusta. Suatu kali saya mendoakan seorang pendeta senior yang sakit, namanya juga pendeta senior, saya besuk, dia doa, dokter katanya, ya juga saya doa. Tapi saya tidak minta pengampunan dosa pendeta senior. Ya, pendeta senior, jauh lebih senior dari saya. Waktu itu saya masih muda, dia, nah sekarang sudah almarhum karena. Dan saya berdoa, mohon kesembuhan dan sebagainya, selesai. Lalu selesai amin, dia bilang gini, dokter, kok enggak mintakan pengampunan dosa untuk saya, katanya. Kok enggak mintakan pengampunan dosa untuk saya? Saudara-saudara, kita mesti menyadari, sedikit banyak ada dosa. Sedikit banyak ada dosa dalam kehidupan kita. Dan hanya satu obatnya. Dari pihak kita mengakuinya di hadapan Allah. Dan dari pihak Tuhan, Tuhan bilang, darahku menyucikan dosamu. Tanpa pengakuan tidak ada pengampunan. Tanpa pengakuan dosa tidak ada pengampunan. Dan perjamuan kudus ini menjadi percuma. Dan kemudian juga, perjamuan kudus ini berbicara tentang masa yang akan datang. Tuhan Yesus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ya, sampai aku datang. Sampai Ia datang. Dan Tuhan Yesus tadi berkata di dalam Matius pasal 26 ayat 29, aku tidak akan minum anggur ini sampai nanti. Sampai nanti. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini berbicara tentang masa depan. Jadi setiap kali kita minum perjamuan kudus, kita mesti mengingat masa depan, di mana kita akan minum bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Di mana kita akan mengambil bagian dari anggur yang baru.
sukacita Tuhan di rumah Bapa. Jadi 3 hal ini jangan pernah dilupakan pada saat saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di rumah masing-masing, jangan lupa akan sengsara Tuhanmu di atas bukit Golgota. Akan pengampunan dosa yang kau terima saat sekarang ini. Dan akan kedatangannya yang kedua kalinya. Saudara-saudara, bagaimana kita harus menyambut roti dan anggur dalam perjamuan kudus? Kalau perjamuan kudus itu begitu berarti, bagaimana kita harus menyambut roti dan anggur ini? Saudara, satu, harus dipahami bahwa roti dan anggur ini tetap roti dan anggur tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Seperti ada gereja yang mengajarkan, kalau sudah diberkati oleh pemimpinnya, maka roti dan anggur ini berubah menjadi darah, tubuh dan darah Kristus. Tidak, saudara-saudara. Roti dan anggur ini tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Hal yang kedua, roti dan anggur ini juga bukan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bukan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Ya, kadang-kadang saudara mendengar, saudara-saudara, ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus bukan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Lalu apa? Kembali kepada yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata dengan lugas, dengan tegas, Matius 26 ayat 26 dan ayat yang ke-28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukan ini lambang tubuhku, tapi inilah tubuhku. Dan kemudian dalam ayat yang ke-29 tentang anggur dia bilang, sebab inilah darahku. Bukan lambang darah Kristus. Tapi dikatakan sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya tidak mau menafsirkan apa yang Tuhan Yesus katakan, saya terima mentah-mentah saja. Saya terima mentah-mentah saja. Ya, diimani. Tuhan Yesus bilang inilah tubuhku, ya tubuhku. Tuhan Yesus bilang inilah darahku, ya darahku. Saudara-saudara, jadi perhatikan baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi bagaimana? Kita harus menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus, titik. Bukan menerima sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kita harus menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus. Sebab Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Jangan merubah-rubah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus sendiri. Meskipun roti ini tetap roti, anggur ini tetap anggur. Meskipun roti ini tetap roti, anggurnya tetap anggur, tapi kita harus menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan maksudnya dalam tindakan kita menerima sebagai tubuh dan darah Kristus, kita memakannya, maka kita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa yang kita makan itu menjadi bagian dari tubuh kita. Apa yang kita makan itu menjadi bagian dari tubuh kita, nggak bisa dipisahkan lagi. Nggak bisa dipisahkan lagi. Dia dibentuk menjadi sel-sel dari tubuh kita. Kan nggak bisa dipisahkan. Sel ini berasal dari daging ayam. Sel ini berasal dari daging sapi. Sel ini berasal dari daging kambing. Sel ini berasal dari daging babi. Sel ini berasal dari daging kodok. Sel ini berasal dari telur. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Apa yang kita makan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh kita, dari diri kita. Sehingga kalau kita mengambil perjamuan kudus dengan cara iman yang benar, menerima tubuh dan darah Kristus apa adanya, maka saudara, kita menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari Kristus. Tuhan Yesus bilang, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Saudara-saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan ini ada kuasa dalam perjamuan kudus. Dalam persekutuan dengan Tuhan sedemikian ini ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Selama kita cuma menerimanya sebagai lambang, tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Saya baca berulang-ulang dalam Alkitab. Setiap kata, setiap Tuhan Yesus bicara tentang perjamuan kudus, maka dia bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Saya terima apa adanya, saya tidak menafsirkannya. Maka ada kuasa dalam perjamuan kudus, dan saya bilang ada kuasa, saya mengalaminya sendiri. Saya mengalaminya sendiri. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Roti dan anggurnya sendiri tidak ada kuasa apa-apa. Tapi kita terima tubuh dan darah Kristus, disitulah kuasanya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada dua hal kuasa ini, yaitu pengampunan dosa. Yang kedua, kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kemudian di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini, anggur itu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Menjadi umat perjanjian. Hidup sebagai umat perjanjian. Saudara-saudara, kita dulu ya, sebelum ada corona, orang suka ke Israel. Mengunjungi tanah perjanjian. Melihat umat perjanjian. Dan kita bilang, iya ya, mereka itu umat perjanjian, Tuhan pelihara luar biasa. Saudara-saudara, umat perjanjian itu adalah saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan Israel yang sekarang ini. Kelak mereka kalau bertobat mereka akan dipulihkan. Tapi umat perjanjian itu adalah saudara dan saya sekarang yang menikmati kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, kita juga perlu tahu, karena kita bicara ini soal tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Karena kuasa Allah yang ada di dalam perjamuan kudus ini juga bisa berakibat negatif kalau orang bertindak sembarangan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29 dikatakan gini. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukan ia berdosa terhadap lambang tubuh dan darah Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Lalu, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, perhatikan kata ini. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, bukan lambang tubuh Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara-saudara, ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Mari pada pagi hari ini kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan roh yang benar. Dengan roh yang benar.
Ingat masa lalu di mana Kristus menebus kita, menjadikan kita anak-anaknya. Masa sekarang di mana Dia menghapus dosa kita. Masa yang akan datang di mana Dia akan datang yang kedua kalinya. Dan terima kuasanya, darah Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saya undang Pak Heru untuk melayani perjamuan kudus. Kita nyanyikan, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari saudara kita berdoa dengan memandang kepada Tuhan Yesus, kita sambut Dia, tubuh dan darahnya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang, kami bersyukur Tuhan. Satu kali korban-Mu di atas bukit Golgota berakibat kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Engkau memerintahkan kami melaksanakan perjamuan kudus. Engkau berkata tentang inilah tubuhku dan darahku. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menerima tubuh dan darah-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kuasa-Mu nyata di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku
sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, Darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Sekali lagi kita nyanyikan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur katakan, darahmu sucikanku, Darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yesusku, korbanmu, Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari saudara menghadap hadirat Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita. Pandang Tuhan Yesus, sambut Dia. Dan Tuhan Yesus berkata begini, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Makasih Tuhan. Sekarang kita mengambil cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyambut-Mu ya Tuhan. Kami menyambut-Mu di dalam diri kami. Karena mata kandaya naralama sangkaralalala. Kami menyambut kehidupan-Mu, pengampunan dosa dan kesembuhan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Yesusku korban-Mu, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Yesusku korban-Mu, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Kami bersyukur ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sekali lagi boleh membuat satu pernyataan iman bahwa kami menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima pengampunan dosa di masa lalu. Kami menerima pengampunan dosa di masa sekarang. Kami menerima kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Dan kami menerima pengharapan akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami umat perjanjian, hidup dalam perjanjian-Mu. Kiranya ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mereka merasakan dan mengalami sendiri kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami akan akhiri ibadah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit. Sembuhkanlah saudara-saudara ini, lawatlah mereka. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau yang menambahkan usia kepada mereka 1 tahun lagi. Engkau menyertai mereka di dalam kehidupannya, di hari-hari yang akan datang. Mari Tuhan, sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Sekarang Tuhan kami minta, nyatakanlah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Allah Bapa sendiri memberkati saudara dan melindungi saudara. Sebab Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajahnya atas saudara dan menyinarkan wajahnya atas saudara. Memenuhi engkau dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera yang melampaui sekalian akal dalam kehidupanmu. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Selamat siang saudara, Tuhan berkati saudara semuanya.
Shalom Jemaat GBI Raja Wali, ketemu lagi dengan saya Jessie. Di sini saya akan membacakan recent update untuk minggu ini. Untuk yang pertama, untuk ibadah doa pagi diadakan setiap hari pada pukul 8 bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Dan yang kedua, untuk ibadah WBI diadakan setiap hari Rabu pada pukul 9.30 pagi yang bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Dan untuk yang ketiga, untuk ibadah remaja akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 17.30 yang bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Dan untuk ibadah umum akan dilaksanakan secara online yaitu di YouTube GBI Raja Wali di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi saudara-saudara yang mau memberikan persembahan, bisa langsung dimasukkan ke kotak yang berada di kantor sekretariat GBI Raja Wali atau bisa transfer ke rekening di bawah ini. Untuk persembahan sekolah minggu bisa dikirim melalui rekening di bawah ini. Sekian recent update untuk minggu ini. Saya Jessie, pamit undur diri dan sampai jumpa di recent update berikutnya. God bless you.